Akhir zaman, dua kata yang sering kita dengar, tapi jarang benar-benar kita hayati. Di balik hiruk-pikuk dunia, di balik gegap gempita kehidupan modern, tersimpan satu kenyataan yang pasti, namun sering kita lupakan, dunia ini akan berakhir. Rasulullah bersabda, "Aku diutus, dan kiamat seperti ini." Lalu beliau menyatukan dua jarinya. Hadis ini menunjukkan bahwa jarak antara diutusnya Nabi Muhammad dengan datangnya hari kiamat sangatlah dekat. Namun sayangnya, semakin dekat hari itu, semakin pula manusia terlena. Semakin banyak gedung pencakar langit dibangun, semakin sedikit pula orang yang mempersiapkan rumahnya di akhirat. Mengapa kita harus membahas tentang kiamat? Karena ini adalah bagian dari iman kepada hari akhir. Tanpa keimanan pada hari pembalasan, amal saleh akan kehilangan arah. Tanpa keyakinan akan kehancuran dunia, manusia akan terus mengejar dunia, seolah ia kekal selama-lamanya. Sebagian orang mungkin bertanya, kenapa membahas hal-hal menakutkan? Jawabannya sederhana. Karena itulah yang Rasulullah ajarkan. Nabi Muhammad tidak hanya mengajarkan salat dan puasa, tapi juga memberitahu kita tanda-tanda akhir zaman dengan sangat rinci. Mulai dari tanda-tanda kecil, seperti banyaknya kematian mendadak, ilmu diangkat, masjid ramai, tapi kosong dari iman, hingga tanda-tanda besar seperti kemunculan Dajjal, turunnya Nabi Isa, Yajuj Majuj, dan 3 gempa dahsyat yang akan kita bahas nanti. Membahas akhir zaman bukan bertujuan menakut-nakuti, tapi menyadarkan, karena ketakutan yang membuat kita kembali kepada Allah, itu adalah rahmat. Sedangkan kenyamanan yang membuat kita lalai, itu bisa menjadi azab yang tersembunyi. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, seandainya manusia menyadari betapa dekatnya kematian, niscaya mereka akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Kiamat adalah kematian seluruh makhluk sekaligus. Maka siapa yang mengingat kiamat, dia sejatinya sedang menyucikan hatinya dari keterikatan dunia. Dan tahukah kamu, salah satu hikmah mengapa Allah menunda datangnya kiamat adalah agar kita punya waktu untuk memperbaiki diri. Waktu untuk bertaubat, waktu untuk memperbaiki salat, waktu untuk kembali kepada Al-Quran. Tapi waktu itu tidak akan selamanya tersedia, akan datang masanya, seluruh alam semesta ini akan diguncang, bumi ini akan memuntahkan semua isinya. Langit akan pecah, gunung akan hancur seperti kapas, lautan akan meluap, dan manusia akan seperti laron yang berterbangan tanpa arah. Itulah yang kita sebut sebagai kiamat. Dalam surah Az-Zalzalah, Allah berfirman, apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat, dan bumi mengeluarkan beban-beban beratnya. Ayat ini menggambarkan dengan jelas bahwa kiamat dimulai dengan guncangan bumi yang luar biasa, yang akan mengubah wajah dunia dalam sekejap. Dan di antara tanda besar yang akan terjadi sebelum itu semua adalah 3 gempa besar, 3 kusuf, 3 longsoran bumi yang sangat dahsyat. Kita akan membahasnya satu persatu. Tapi sebelum itu, izinkan saya mengajak kamu bertanya pada diri sendiri, jika gempa itu terjadi besok, sudahkah saya siap? Sudahkah saya punya bekal amal yang bisa menolong di hadapan Allah? Atau saya masih sibuk dengan urusan dunia yang sebentar lagi akan lenyap? Maka itulah alasan kita harus membahas tentang kiamat, agar kita sadar bahwa kita hidup dalam waktu yang terbatas. Dan ketika bumi ini diguncangkan, hanya orang-orang yang beriman dan bertaubat yang akan selamat. Sebelum datangnya 3 gempa dahsyat di akhir zaman, Rasulullah telah menjelaskan bahwa akan ada banyak tanda-tanda kecil yang mendahuluinya. Dan yang mengejutkan adalah, sebagian besar dari tanda-tanda kecil itu telah terjadi di zaman kita sekarang. Ini artinya, kita bukan sedang menunggu kiamat dimulai, kita sedang hidup di masa-masa penghujungnya. Rasulullah bersabda, sesungguhnya di antara tanda-tanda hari kiamat adalah ilmu diangkat, kebodohan merajalela, zina merajalela, khamar diminum, dan kaum lelaki berkurang. Sedangkan perempuan bertambah banyak hingga satu lelaki mengurus 50 wanita. Mari kita renungkan, apakah saat ini ilmu agama benar-benar dihargai atau justru ditinggalkan dan diganti dengan ilmu dunia semata? Berapa banyak anak muda yang lebih hafal nama idol Korea atau pemain bola daripada nama-nama sahabat Rasulullah? Berapa banyak orang yang belajar agama hanya dari potongan TikTok dan status WhatsApp? Bahkan ketika ulama memperingatkan, mereka dicibir dan dikatakan menyebar ketakutan. Inilah zaman di mana ilmu dicabut, bukan dari buku, tapi dari hati manusia. Zina merajalela, batasan aurat menjadi kabur, pacaran dianggap wajar, berzina menjadi konten hiburan. Kita hidup di zaman di mana zina bisa terjadi tanpa harus keluar rumah. Cukup dengan ponsel di tangan
Seseorang bisa berzina dengan pandangan dan pikiran, dan khamr, Rasulullah menyebutkan akan ada orang yang meminumnya, tapi tidak lagi menyebutnya sebagai khamr. Dan sekarang, mereka menamakannya dengan minuman keras berkelas wine fine dining atau lifestyle. Lihatlah sekeliling, dunia sudah memenuhi syarat untuk kiamat. Bangunan pencakar langit diadu tinggi. Masjid megah, tapi kosong dari jamaah. Muslim berlimpah jumlahnya, tapi lemah seperti buih di lautan. Anak durhaka kepada orang tua. Ilmu dihafal bukan untuk diamalkan, tapi untuk dipamerkan. Satu tanda lagi yang sangat mencolok. Rasulullah bersabda bahwa waktu akan terasa semakin singkat. Di antara tanda-tanda kiamat adalah waktu menjadi singkat. 1 tahun seperti sebulan, sebulan seperti seminggu, seminggu seperti sehari, sehari seperti 1 jam, dan 1 jam seperti nyala api. Hadis riwayat Ahmad. Tidakkah kamu merasakannya? Hari-hari berlalu begitu cepat. Baru saja kita buka mata, tahu-tahu sudah malam. Tahun-tahun berganti tanpa terasa, dan hidup terasa seperti berlari tanpa arah, diburu waktu yang tak bisa ditahan. Semua ini adalah tanda-tanda kecil, dan tanda-tanda kecil ini, kata para ulama, akan muncul terus-menerus seperti butiran tasbih yang putus dan berserakan. Artinya, begitu satu tanda terjadi, tanda berikutnya akan muncul dengan lebih cepat, dan lebih cepat hingga kita sampai pada tanda besar pertama. 3 gempa besar yang mengguncang bumi. Bahkan Imam As-Suyuti dalam kitabnya menjelaskan, sebagian besar tanda-tanda kecil telah terjadi, dan kita tinggal menunggu yang besar. Kalau tanda-tanda kecil ini sudah digenapi, lalu apa yang kita tunggu? Masihkah kita menunda taubat? Masihkah kita mengejar dunia seolah tak akan mati? Jangan salah sangka, Allah tidak menurunkan kiamat secara tiba-tiba tanpa isyarat. Allah adalah Maha Adil dan Maha Pengasih. Dia kirimkan peringatan demi peringatan, lewat badai, gempa, banjir, wabah penyakit, lewat kesedihan yang menimpa hidup kita, agar kita sadar, agar kita pulang, agar kita taubat. Tapi banyak di antara kita yang tetap menutup hati, menunda-nunda kembali kepada Allah, padahal ajal bisa datang lebih dulu sebelum kiamat. Maka saat ini tidak ada alasan lagi untuk lalai, karena tanda-tanda kecil itu sudah Allah penuhi. Dan ketika seluruh tanda kecil hampir selesai, maka tanda-tanda besar akan segera dimulai. 3 longsoran bumi, atau yang disebut 3 khusuf. Disinilah cerita akhir dunia akan benar-benar dimulai. Maka sebelum bumi ini hancur, hancurkan dulu hawa nafsu yang menjerat kita. Sebelum bumi ini menelan manusia, biarlah kita menjadi hamba yang merunduk dalam sujud, bukan yang tertelan dalam dosa.